sekarang ada pertanyaan tentang keluarga nih Ustadz. Makin kesini kan mungkin bagaimana caranya menjaga perasaan satu sama lain di dalam sebuah keluarga, karena biasanya pertikaian itu muncul karena salah satu pihak yang ada di keluarga itu lebih suka melihat yang haram. Maksudnya melihat yang haram di sini adalah walaupun kita sudah di rumah sendiri gitu Ustadz ya, yang buka handphone kita melihat sosmed seperti apa, yang lebih tahu kan mungkin kita sendiri dan Allah, dan hal semacam itu Ustadz. Bagaimana caranya kita bisa saling menjaga keharmonisan keluarga, apakah dengan membuang sosmed-sosmed yang tidak penting, atau sudah mulai meng-unfollow hal-hal yang mungkin lebih banyak mudaratnya juga, atau secara garis besar seperti apa ya Ustadz ya, dapat menjaga keharmonisan keluarga di zaman pandemi yang kayak sekarang seperti ini. Gimana kerjasama antara kepala keluarga dan wakil kepala keluarga, yaitu ibu dari kepala keluarga itu sendiri, bisa lebih harmonis lagi Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Sebagaimana dosa itu menyebabkan penyakit, dosa itu juga menyebabkan hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangga. Ada sebuah athar dari kalangan salafus saleh, bagaimana dia mengatakan, aku tuh benar-benar mendapati dampak dosaku di keluargaku, bahkan di kendaraanku. Kudanya yang biasanya enak, tahu-tahu nggak nurut tuh kudanya, karena yang nunggangin berbuat dosa. Sampai tikus di rumahnya. Tikus itu yang biasa nggak makan baju, tahu-tahu dia makan baju. Itu dampak dari dosa. Begitu pula komunikasi dengan istri. Kok jadi nggak nyaman, kok ribut sama istri. Penyebabnya dosa. Maka suami istri harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. 6. Ada kejenuhan di dalam rumah ketika nggak kemana-mana. Maka suami istri harus pandai-pandai berinovasi, membuat hiburan sendiri di rumah. Membuat permainan, komunikasi sama keluarga jadi nyaman. Ya, capek saling memijat dirinya. Istri mijit kaki suami, mungkin suami juga mijit istrinya. Jadi ada hal-hal yang bisa menumbuhkan keharmonisan. Tapi dosa itu menyebabkan keharmonisan akan hilang. Jadi kalau bicara tadi masalah akun medsos, kita kadang-kala follow yang nggak penting. Ya. Engkau follow itu follow Nabi SAW. Follow Abu Bakar, follow Umar, Uthman, Ali. Tapi karena mereka itu mengajak kita ke surga, dan surga itu berat jamaah menuju ke sana, kita kadangkala lebih memilih yang jalannya ke bawah menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya garis besarnya, bagaimana suami istri ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Contohnya saling membangunkan sholat malam. Pagi mengingatkan zikir pagi dan petang, makan bareng nih. Sekarang usahakan makan bareng sama anak-anak, sama suami istri ya. Kemudian nanti waktu duha tanyain udah sholat duha pada apa belum. Ngaji, baca Quran. Jadi bikin suasana rumah itu indah. Tapi kalau semua pegang handphone, ya sudah. Semua akan hidup di dunianya masing-masing. Maka perlu diadakan aturan di rumah yang dibikin antara suami istri dan anak-anak. Semuanya wajib untuk mentaati peraturan itu. Mau main handphone jam sekian diambil, punya bapaknya diambil juga. Sudah nggak ada yang pegang handphone. Ngapain sekarang? Ya udah main sekarang, ngobrol, cerita ya. Hada wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga di masa pandemi ini kita dapat meningkatkan keimanan kita, yang dengannya kalau kita harus mati, kita mati husnul khatimah. Karena tadi dikatakan kematian ini mulai mendekat ke rumah orang-orang yang kita kenal, yang dulu enggak, bahkan kerabat kita, bahkan keluarga kita. Maka siapkan, semoga tatkala malaikat pencabut nyawa harus datang menjemput kita, kita dalam kondisi yang prima keimanan kita, dan kita mati husnul khatimah. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator, Akh Tufail, jazakumullah khair. Wa jazakumullah Ustaz.